Kita akan sapa dulu untuk narasumber sudah datang hari ini. Pagi dokter, apa kabar? Mas Rio. Sehat ya? Sehat. Dokter, kalau kita ngobrolin nih seputar masalah kanker gitu ya dok, semakin tahun semakin, sekarang kan 2023 nih gitu ya. Selama dokter berkarir sebagai seorang tenaga medis, meningkat atau stagnan atau malah ada tren penurunan nih dok untuk pasien-pasien dengan keluhan kanker, karena kan sekarang gaya hidup bebas ya, banyak makanan yang sudah ada dan lain sebagainya. Monggo boleh dikasih komentarnya, silahkan. Jadi kalau misalnya dari tren peningkatannya dari tahun ke tahun tuh selalu meningkat ya Mas Rio. Tidak pernah turun bahkan ya, karena mungkin ya faktor dari gaya hidup itu tadi. Mungkin dari makanan yang kita makan, kemudian polusi juga bertambah, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang buruk juga makin banyak sekarang. Dok, kalau untuk masalah kanker, itu apakah faktanya atau mungkin mitosnya ya, itu pasti sebelum jadi kanker dia akan tumor dulu nih. Kan ada tuh ya, dari tumor jinak, lalu ternyata lambat laun dia berkembang menjadi sebuah kanker. Atau memang ada nih beberapa tertentu yang langsung jadi kanker dokter, nggak perlu melewati tahap tumor dulu gitu. Atau kalau tumor kan ada nih yang tumor yang baik, tumor yang jinak sama tumor yang ganas ya, yang tumornya agresif gitu. Kalau kanker ada nggak kanker yang jinak atau semua kanker pasti agresif? Monggo silahkan. Jadi kalau misalnya kita bilang kanker ya mungkin ada yang jinak dan yang ganas ya. Nah kalau misalnya sebutan kanker sendiri biasanya itu untuk yang ganas ya. Oke. Kalau misalnya untuk kanker yang jinak, apakah dia nantinya bisa berubah jadi ganas? Sangat bisa ya. Nah karena kan yang salah di diri kita itu sebenarnya adalah gennya, bukan selnya. Jadi nanti kalau misalnya ada mutasi lagi, kemungkinan besar kanker yang dari jinak juga bisa jadi ganas. Dok, kalau untuk akhir-akhir ini nih dokter ya, jenis-jenis kanker seperti apa aja yang paling gampang gitu dokter menyerang kita? Atau memang ada jenis-jenis yang spesifik dokter? Monggo boleh kasih gambarannya. Kalau misalnya untuk wanita biasanya yang paling sering kanker payudara, sama kanker ovarium. Kalau misalnya pada laki-laki biasanya itu kanker prostat ya. Nah ini berhubungan semua dengan memang anatomi tubuh kita juga ya, selain mutasi dari gen. Nah untuk yang anak-anak ini sebenarnya prosentasenya seperti apa dokter? Karena kan mungkin juga kita nggak tahu informasi yang betul, yang detail gitu ya. Kalau untuk yang anak-anak seperti apa dokter Christine? Prosentasenya ya sama seperti dewasa ya. Kalau misalnya pada anak-anak itu yang paling sering adalah kanker darah, kemudian kanker tulang ya. Ini juga sama dipengaruhi dari mutasi gen ya. Kemudian juga biasanya dari lingkungannya juga ya. Untuk gejala awal sakit, diare dalam waktu 1 bulan itu tidak berhenti. Apakah itu juga termasuk gejala kanker usus besar ya dokter? Kalau misalkan disertai berak darah itu yang seperti apa yang disebut berak darah? Dan kalau pemeriksaannya itu ke dokter spesialis apa dan nanti akan tindakan apa? Monggo dokter silahkan. Jadi belum tentu ya kalau misalnya diare 1 bulan tiba-tiba kita bilang kanker ya. Kalau misalnya dokter itu mendiagnosa pasien kan selalu harus ada anamnesis atau wawancara singkat ya. Kemudian ada juga pemeriksaan fisiknya ya. Kemudian ada baru pemeriksaan penunjang yang terakhir ya. Jadi kalau misalnya belum dilakukan 3 ini ya kita tidak bisa dengan gampang untuk mendiagnosa, oh ini diarenya pasti karena kanker. Belum tentu. Karena itu kalau misalnya ada keluhan seperti ini, kemudian khawatir juga dengan mungkin apakah saya ada bakat dari kanker, itu mesti diperiksakan lebih lanjut. Kalau misalnya pengen tahu, ada pemeriksaan kolonoskopi, tapi itu nanti disarankannya biasanya oleh dokter spesialis bedah. Sesuai dengan gejala dan pemeriksaan fisik. Jadi kalau pemeriksaan itu namanya pemeriksaan kolonoskopi ya, dokter Christine ya dok. Tapi kan memang tema kita semata kanker ya dokter. Nah yang ditanyakan kan kanker usus besar gitu ya. Gejalanya seperti apa nih dokter? Tapi Bapak Hadi tetap kudu periksa dulu, siapa tahu nggak ada kankernya gitu ya. Tapi kalau untuk kanker usus besar apa sebenarnya dokter gejalanya? Biasanya itu ada gangguan dalam BAB ya. Jadi entah itu BAB-nya
yaitu tadi bisa diare atau mungkin yang paling sering justru adalah BAB-nya kecil-kecil, gitu, seperti tai kambing gitu ya, jadi kecil-kecil. Kemudian juga kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak, gitu. Jadi ada kesulitan dalam BAB. Tergantung juga dengan besarnya ya. Kalau misalnya dia masih kecil, mungkin di dalam itu cuman gangguan BAB biasa. Tapi kalau misalnya sudah memang ukurannya besar, bisa sampai teraba di perut. Makanya pentingnya pemeriksaan fisik juga dilakukan, yaitu untuk mencari itu semua. Pemirsa di rumah itu ya, kalau dengar kata kanker itu kan pasti, wah berarti pasti hidup udah nggak lama lagi nih gitu ya. Atau mungkin namanya kanker itu sebagian besar pastilah game over gitu ya, kalau kata orang-orang main game kan pasti udah hampir finish nih hidup kita gitu kan ya. Tapi ya kalau kita lihat beberapa public figure seperti itu banyak yang menjadi pejuang kanker dan sampai sekarang pun juga masih sehat-sehat. Tapi Dokter Christine, yang sebenarnya, ngomongnya enak nih, berapa persentase sembuhnya kalau misalkan pemirsa di rumah itu amit-amit ya kena kanker? Kalau tiap orang tuh pasti berbeda ya, jadi tidak bisa disamaratakan ya. Kita nggak bisa bilang persentasenya seberapa karena kan ya tubuh tiap orang tuh unik gitu. Jadi pengobatannya pun dari satu ke orang lain itu biasanya bisa berbeda. Ada yang memang dia cuman butuh pembedahan aja, dia sudah baik. Ada yang mungkin dia butuh pembedahan, tambah kemoterapi, tambah radiasi, baru baik. Ya, jadi kita nggak bisa bilang seberapa. Tergantung juga sama stadium waktu ditemukannya kanker ini. Kalau misalnya stadiumnya sudah lanjut, ya otomatis untuk survive juga chance-nya juga lebih rendah daripada yang ditemukan awal. Gitu. Oke, nah kalau misalkan dokter ditemukannya pada stadium yang masih dini gitu ya, masih awal-awal, itu kemungkinan sembuhnya berapa persen dokter? Atau mungkin terapinya seperti apa? Kalau misalnya stadium awal itu, kalau misalnya kanker yang solid ya, itu biasanya kita bisa pakai pembedahan ya, sembuhnya juga bisa 90-100% ya. Karena kan dokternya juga pasti akan mengambil dari jaringan yang sakit itu sama jaringan yang sehat dengan harapan nantinya tidak akan tumbuh lagi. Nggak ada sisanya gitu ya. Cuman ya tetap untuk rekurensi masih bisa. Kanker itu ada yang solid berarti yang padat dan bisa dibedah. Iya. Ada tipe apa lagi dokter kanker itu berarti? Yang non solid ya, yang non solid kayak misalnya kanker darah itu biasanya terapinya juga lain. Nah, ada lagi nih dokter mitos yang beredar di masyarakat. Karena nih yang kadang-kadang yang namanya pasien itu lebih memilih untuk jangan dioperasi atau jangan dibedah. Karena ketika misalkan nih kita kena kanker atau kena tumor dokter, terus melakukan pembedahan. Nah, itu ada yang bilang nanti kankernya akan jadi lebih jahat dokter ketika kita udah melakukan proses bedah. Itu benar apa enggak sih Dokter Christine? Kalau dokter menyarankan untuk suatu terapi itu pasti sudah dipertimbangkan antara resiko tindakan dengan manfaat yang didapat. Jadi harus lebih besar manfaat daripada resiko. Kalau dokter bedah menyarankan untuk dibedah, ya berarti manfaatnya lebih besar daripada resiko yang nantinya akan kita terima gitu. Jadi kalau misalnya untuk pembedahan menyebabkan kankernya menyebar, saya tidak setuju. Dokter Christine, kanker apa sih dok yang paling sering menyerang di usia-usia lanjut dokter atau usia-usia sudah senior tuh dokter? Apa yang perlu diwaspadai dokter? Karena kan kadang-kadang tuh ada ya memang kanker yang timbulnya tuh pas kita udah umurnya umur senior dokter. Kalau saya bilang tua nggak enak nih rasanya gitu. Gimana dokter Christine? Jadi biasanya memang kalau untuk kanker itu usia-usia 40 ke atas ya yang rawan ya. Kenapa? Karena fungsi-fungsi tubuh kita itu banyak yang menurun ya. Jadi nggak hanya kanker tertentu ya, semua kanker ya. Pasti nanti kalau misalnya ada bakat, kemudian dari faktor resikonya juga masuk, nah itu biasanya bisa terjadi kanker. Bukan ada kaitannya misalnya dengan umur segini itu kanker ini. Enggak ya. Jadi semua jenis kanker kalau misalnya udah usia 40 tahun ke atas itu biasanya faktor resikonya juga
yang checklistnya itu makin banyak kenanya gitu. Dokter, kan memang dikatakan bahwa kanker itu ada juga yang keturunan, karena kan juga genetik ya dokter ya. Jadi mungkin kita nggak bicara gaya hidup, dia udah menjaga, dia rajin olahraga juga, tapi memang karena kebetulan dia dapat hadiah dari Yang Maha Kuasa itu, riwayat keluarganya ada yang kena kanker, dokter, kan pasti memang dia juga punya resiko lebih tinggi ya dokter ya. Nah dokter, apakah setiap orang ini yang di keluarga dekatnya ya dokter ya, entah mungkin ayah atau ibunya itu menderita kanker nih dokter, atau ada riwayat kanker, kita nih sebagai seorang anak itu harus bagaimana dokter? Kan berarti hubungannya deket banget ya dokter ya. Monggo boleh diceritakan dokter Christine. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang memang dia ada riwayat kanker, ya betul sekali ya. Jadi anaknya ini juga resiko untuk kena kankernya itu semakin tinggi. Kalau misalnya kita dengan pemeriksaan genomik bisa tahu, saya ini resiko terkena kanker ini. Jadi saya itu bisa menata gaya hidup saya lebih baik ya. Jadi misalnya menghindari untuk makan makanan tertentu ya, kemudian olahraganya juga diperbanyak, kemudian juga untuk pola-pola hidup yang kayak merokok, minum alkohol itu dihindari ya. Itu biasanya untuk menurunkan faktor resiko kita bisa pakai itu.